Yo yo yo, hai, kembali lagi di channel Nonton Terus. Oke, karena kemarin kita bahas yang tegang-tegang mulu, hari ini kita membahas film yang santai dulu nih. Judulnya adalah Wonder. Film ini dirilis di 2017. Emangnya apa sih yang ngebuat film ini jadi spesial? Nah, kalian lihat aja sampai akhir. Dan ayo sekarang kita ke videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dong diklik tombol subscribe dan like-nya juga ya, supaya kami makin semangat nih bikin kontennya. Oke, lanjut ke ceritanya, let's go. Nonton terus. Film ini dimulai dengan menceritakan sebuah anak laki-laki yang bernama Augie. Dia selalu memakai helm astronot, karena itulah impiannya. Dia diceritakan bahwa saat dia lahir, dia ini sudah dioperasi sebanyak 27 kali. Dan ya, alasan dia bisa dioperasi sebanyak itu karena... Nah, diceritakan bahwa si Augie ini akan masuk ke sekolah di kelas 5 nih guys. Karena ibunya tidak mau jika dirinya harus homeschooling terus. Dan juga agar Augie bisa mendapat banyak teman di sekolah sana. Namun ya kalian tahulah pastinya perasaan si Augie. Karena pastinya dia merasa takut ke sekolah dan takut dijauhi. Ya, singkat cerita, Augie dan ibunya datang ke sekolah Augie untuk berbincang-bincang dengan Mr. Tussman. Nah, lalu sesudah berbincang-bincang, Augie diajak Mr. Tussman untuk berjalan-jalan semacam tur gitulah ke sekolah ini dengan murid-murid di sekolah sana untuk melihat-lihat sekolah tersebut. Nah, masing-masing dari anak tersebut bernama Jack, Julian, dan Charlotte. Mereka pun mulai melihat-lihat sekolah tersebut, mulai dari kelas, kantin, dan ruang sains. Nah, di sini si Julian malah bertingkah seenaknya dan bertanya, ada apa dengan wajah Augie? Tentunya ini tidak sopan dong. Namun, Augie sendiri tidak menghiraukannya. Keesokan harinya, Augie berangkat ke sekolah dengan diantar ibunya, ayahnya, dan kakaknya yang bernama Via. Nah, dia masih memakai helm nih, karena dia mungkin masih tidak pede. Namun, ayahnya meyakinkannya untuk membuka helm itu. Dan ya, Augie pun mulai berjalan memasuki sekolah. Dan ya, sesuai dugaan dia, langsung jadi sorotan orang-orang karena penampilannya. Nah, sesampainya di kelas, ya reaksinya tidak jauh beda lah dengan tadi di depan. Teman-teman dia melihat dia dengan sedikit sinis. Nah, pelajaran pun dimulai. Pak Guru membahas tentang perkenalan diri dan hal yang harus diketahui tentang diri mereka. Augie di sana menceritakan tentang dirinya yang menyukai Star Wars. Namun, lagi-lagi si Julian bertanya sedikit tidak sopan ke si Augie tentang kuncir di rambutnya. Aduh, dasar dah, emang nih anak. Nah, saat jam istirahat tiba, di sana tidak ada satu orang pun yang mau duduk bersama Augie. Juga saat di kelas, mereka semua seakan-akan menjauhi dia. Asli, di sini gue kasihan banget liatnya. Emang anak-anak jahanam semua. Nah, saat pulang sekolah, lagi-lagi si Augie ini dibully oleh si Julian. Namun ya, lagi-lagi si Augie ini hanya sabar dan meninggalkan mereka dan segera pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung pergi ke kamar kakaknya dan mencari gunting, lalu memotong kuncirnya. Nah, saat makan malam tiba, di sini Augie terlihat marah. Dan ya, karena kejadian di sekolah tadi tentunya. Dan saat ditanya bagaimana sekolah dia, Augie langsung ke kamarnya dan ngambek. Namun di sini kita bisa lihat orang tuanya langsung menenangkannya dan membuat si Augie kembali tertawa. Tapi di sisi lain ada nih orang yang merasa cemburu melihat itu. Ya, dia adalah Via, kakaknya Augie. Karena sejak Augie lahir, seolah-olah dia sudah jarang diperhatikan oleh ayah dan ibunya. Di sini kita beralih dulu nih ke ceritanya ke POV kehidupan si Olivia Poolman, yaitu kakaknya si Augie. Ya, terlihat juga di sini Via sangat kesepian juga. Apalagi diceritakan saat neneknya meninggal dunia, dia benar-benar tidak memiliki teman kecuali satu yang bernama Miranda. Karena hanya dialah yang mengerti perasaannya. Namun, sesampainya di sekolah, Miranda saat ini terlihat berbeda. Dia mewarnai rambutnya dan terlihat tidak mau mengobrol lagi dengan Via. Karena dia seperti udah punya circle-nya sendiri, guys. Di sini terlihat Via langsung sedih dan bahkan pergi meninggalkan kantin dan meninggalkan makanannya. Padahal dia tadi bawa makanan, guys.
Namun setelah pergi dari tempat itu dan merenung, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Justin. Dan dia juga berkenalan dengannya. Justin mengajak Via untuk ikut pentas drama. Meskipun awalnya menolak, Via pada akhirnya menerima tawaran dia karena tertarik juga. Kembali lagi ke si Augie nih. Di sekolah ini, asal kalian tahu, Augie ini sangat jago soal sains. Dan dia bahkan selalu bisa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, saat ujian mendadak, si Augie ini dengan mudahnya menjawab pertanyaan itu. Berbeda dengan Jack, yang terlihat kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, di sini baiknya si Augie, dia dengan sengaja memberikan contekan kepada si Jack. Dan ya, mereka pun berdua selesai. Nah, saat jam istirahat tiba, Augie lagi-lagi duduk sendirian di kantin. Namun, kali ini si Jack mulai mendekatinya dan juga berterima kasih padanya soal ujian tadi. Mereka pun mulai bercanda dan mengobrol-ngobrol. Ya, di sini pada akhirnya untuk pertama kalinya Augie memiliki teman dalam hidupnya. Dan ya mereka pun semakin hari semakin dekat. Kembali lagi ke Via. Dia di sana terlihat mulai berteman dengan Justin dan juga mengobrol dengannya. Ya, Justin menanyakan soal keluarga Via yang akan pergi menonton teater itu dan menyoraki Via. Namun Via menjawab bahwa keluarganya sibuk dan mungkin hanya neneknya lah yang akan menyorakinya dan menyemangatinya. Namun ya seperti yang kita ketahui, neneknya ini sudah tidak ada guys. Dan Via menjadi flashback ke masa lalunya saat dirinya sering berdiam diri di pantai bersama neneknya. Dan saat pulang, dia terlihat sedikit murung. Namun kali ini ibunya memperhatikannya dan akan mengajak Via untuk liburan selama Halloween. Di sisi lain, Augie terlihat sangat bersemangat saat Halloween dan dia pergi ke kelas dengan menggunakan kostum hantu. Tetapi sesampainya di kelas, Augie mendengar percakapan Jack, Julian, dan teman-temannya yang ternyata membicarakan Augie dari belakang. Dan di sana, Augie hatinya langsung hancur mendengar perkataan Jack. Dia pikir Jack itu orangnya berbeda, namun ternyata sama saja seperti yang lainnya. Ya, pada akhirnya Augie dikabarkan sakit dan pulang ke rumah. Dan karena hal itu, dia lagi-lagi merebut waktu ibu dan kakaknya, yaitu Via, yang sedang menonton TV bersama di libur Halloween, karena ibunya harus menjemput Augie. Ya, sesampainya di rumah, Augie sangat sedih dan murung di kamarnya, bahkan saat Halloween. Padahal hari itu hari favoritnya. Via sebagai kakak yang baik, meskipun Augie sudah merebut waktunya dengan ibunya, namun dia tetap menghibur Augie dan mencoba mengajaknya melihat parade Halloween. Augie di sini terlihat marah karena tidak mungkin Via mengerti perasaan Augie yang semua orang menjauhinya. Namun, Via dengan sabar menjelaskan bahwa dirinya juga sama dan merasakan yang Augie rasakan. Setelah Via menceritakan tentang sekolahnya yang sama buruk, hal itu membuat Augie kembali senang dan akhirnya pergi ke parade Halloween. Keesokan harinya, di sini terlihat Jack mencoba menanyakan kabar Augie. Namun Augie saat ini tampak tidak menghiraukan Jack. Dan sekarang kita masuk ke chapter Jack Will. Rupanya dia adalah orang yang bisa dibilang pintar nih guys, karena dia masuk ke sekolah itu mendapatkan beasiswa. Dan ternyata si Jack ini memang sudah dari lama memperhatikan Augie. Dan dia memang sebenarnya tulus ingin menjadi teman Augie. Ya, Natal tiba. Dan Augie terlihat bersenang-senang dengan teman barunya yaitu Summer. Karena hanya dialah yang ingin berteman dengan Augie saat ini dengan tulus. Begitupun dengan Via yang meskipun sudah jarang mengobrol dengan Miranda, dia kini punya teman baru. Bahkan mungkin bisa dibilang pacar yaitu Justin. Mereka ya bersenang-senang dan melewati Natal bersama hingga tahun baru. Namun, tahukah kalian bahwa ternyata Miranda, teman Via, sebenarnya merindukan Via dan Augie karena merekalah yang menganggap Miranda adalah suatu bagian dari keluarga mereka. Miranda saat ini mungkin merasa malu untuk mengobrol dengan Via dan butuh beberapa waktu. Ya, di tahun ajaran baru, Jack Will masih tetap dijauhi oleh Augie dan dia sampai bertanya kepada Summer, kenapa Augie menjauhinya? Dan ya ternyata karena hal itu saat dirinya membicarakan Augie dengan Julian. Dan karena hal itulah Augie menjauhi Jack. Dan Jack pun di sini merasa sangat menyesal dan ingin menebus kesalahannya. Saat itu juga Julian yang melihat tingkah aneh Jack bertanya, "Apa kau ingin kembali berteman dengan si muka jelek itu?" Jack yang marah mendengarnya langsung memukul Julian.
Dan mereka berdua pun bertengkar, dan Jack pun diskors selama 2 hari. Kembali ke rumah Aogi, Via akan menampilkan teater, dan dia tidak ingin keluarganya datang menontonnya, terutama Aogi. Dan pada akhirnya, terjadi sedikit perkelahian di keluarga tersebut. Namun, secara mengejutkan terjadi sesuatu yang tidak terduga, yaitu Daisy. Doginya mereka tiba-tiba murung dan terlihat sangat sakit. Pada akhirnya mereka pun membawa Daisy ke dokter. Namun, saat malam hari tiba, Daisy sudah tidak bisa diselamatkan dan keluarga mereka benar-benar terpukul pada malam itu atas kepergian Daisy. Daisy sendiri adalah teman pertama Aogi yang sebenarnya. Nah, keesokan harinya saat bermain Minecraft, Aogi tiba-tiba meminta Jack untuk membawanya ke dunia Minecraft atau semacam meminta invite untuk membawa ke dunia Minecraft-nya. Dan pada akhirnya Jack meminta maaf atas kejadian saat itu. Dan mereka pun berteman lagi dan mulai melanjutkan proyek sains mereka yang ditugaskan oleh sekolah. Nah, malam teater itu pun tiba. Di sana keluarga Aogi datang untuk menonton Via. Ya, meskipun Via di sini cuma menjadi pemeran pengganti. Namun, siapa sangka hati Miranda yang melihat keluarga Aogi datang untuk mendukung Miranda juga merasa bahwa Via akan lebih layak untuk memerankan perannya secara full. Dan pada akhirnya Via mulai memerankan Emily, si pemeran utama drama itu dengan sangat baik. Sampai acara selesai. Dan jujur, gue di sini sedikit sedih. Di sini nih, entah kenapa. Mereka semua berhasil, semua penonton berdiri dan bertepuk tangan dengan kencang. Ya, ini benar-benar malam yang mengharukan bagi Via. Sesudah acara itu, mereka semua berkumpul di rumah keluarga. Aogi, termasuk Justin dan Miranda juga kini kembali ke sana dan berkumpul bersama keluarga Aogi. Dan pada saat penilaian proyek Saint tiba, Jack dan Aogi membuat proyek kamera obscura, dan proyek itu sangat disukai guru dan teman-teman mereka, berbanding terbalik dengan proyek Julian yang gagal total. Dan mulai saat itu, mulai banyak yang berteman dengan Aogi, dan hal itu sangat tidak disukai oleh Julian. Dan Julian pun membalas Aogi dengan membulinya di kelas maupun di lorong. Dan karena hal itu, Julian dan orang tuanya dipanggil, meskipun orang tua Julian membelanya. Tetapi tetap saja terlalu banyak bukti yang membuktikan bahwa Julian merundung Aogi. Dan karena hal itu, orang tua Julian tidak terima dan mereka mungkin akan memindahkan Julian ke sekolah lain. Namun di sini kita bisa melihat bahwa Julian benar-benar menyesal atas apa yang dia lakukan selama ini kepada Aogi. Baru sadar dia. Ya, libur sekolah pun tiba dan mereka semua pergi ke cagar alam untuk berlibur di sana. Mereka melakukan banyak hal mulai dari bermain tarik tambang hingga menonton film. Saat menonton film, di sini Jack mengajak Aogi ke suatu tempat dibanding menonton film itu. Dan mereka pun keluar dari ruangan film itu ke suatu tempat tersebut. Namun, tiba-tiba datang anak kelas 7 yang merundung mereka dan menghajar mereka tanpa penyebab yang jelas. Beruntung datang bantuan dari Amos dan teman-temannya yang langsung menghajar orang-orang songong tadi. Dan di situ pada akhirnya mereka semua berhasil kabur ke tepi sungai. Dan di sana terlihat Amos meminta maaf apa yang dia lakukan bersama teman-temannya kepada Aogi, karena dia biasanya disuruh oleh Julian untuk melakukan hal itu. Dan ya, pada akhirnya mereka semua berteman. Dan di sini Aogi terlihat sangat terharu dan bahagia, karena orang yang dulunya dijauhi sekarang sudah mempunyai banyak teman. Dan di sini gua benar-benar nangis cuy, asli terharu banget ngeliat nih film. Dan gua suka kutipan terakhir dari film ini yang bilang, "Jadilah baik karena semua orang berjuang dalam pertempuran sulit. Dan jika kau mau benar-benar melihat siapa sebenarnya yang harus kau lakukan hanyalah melihat." Dan ya, begitulah film Wonder ini tamat. Jadi, gimana menurut kalian film ini? Buat gue pribadi, film ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Dan juga makna hidup yang ada di dalamnya. Film ini adalah salah satu film non-action terbaik menurut saya. Dan saya kasih rating film ini 9,8/10. Oke, jadi ya kalian pasti dapat pelajaran dari melihat film ini, dari si Aogi yang awalnya dibenci dan dijauhi, lalu berubah menjadi sosok pahlawan yang disukai oleh banyak orang. Intinya buat kamu yang masih berjuang, teruslah berjuang dan jadilah orang baik. Jika kamu tidak menemukan orang baik, maka jadilah orang baik tersebut. Oke, sekian aja dari gua. Mohon maaf jika selama video ini ada salah kata. Udah dulu ya, mau tidur gua. Ciao.